Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita yang terakhir sebelum Ramadan. Sebenarnya masih bisa sekali lagi minggu depan, tapi mungkin saya yang tidak bisa. Iya. Ya wis, yang penting nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri. Ya bisalah kita libur sekitar 2 bulan, ambil nafas dulu. Setahun filsafatan itu kan bisa ampuh kamu. Ya, di review yang kemarin, saya ngerti di antara sesi-sesi itu ada terselip yang bermanfaat yang kemarin lupa sambil ngaji tadarusan. Karena mahasiswa zaman ini mungkin sudah tidak terbiasa lagi khataman waktu Ramadan. Dulu waktu di pondok mungkin kalian bisa 2-3 kali khatam. Sekarang saya tidak yakin. Ya wis, sudah kelihatan. Mbok sekali aja bisa khatam itu menurut saya bagus lah. Sehari 1-2 juz itu kan sudah enteng kalau puasa kan, karena aktivitasnya berkurang banyak. Cuma hari ini saya tidak tahu, godaannya banyak. Nomor 1 yang jelas, kalau kamu nganggur kan biasanya yang dipegang dulu bukan Quran, tapi ya kalau enggak HP, laptop, dan kawan-kawan. Meskipun kamu bisa bilang, lu di HP saya ada Qurannya kok, prek. Buka kapan? Ya kan? Ya aku yakin ada lah aplikasi Qurannya di HPmu, tapi yang buka kapan? Sejak baru kamu download paling ya enggak pernah kamu lirik lagi. Ya kan? Apalagi laptop wis. Nah, sudah tidak kesenggol lagi kan, itu yang namanya aplikasi-aplikasi itu. Ya mumpung Ramadan lah nanti. Kalau kamu sedang gini itu sebenarnya bukan WA-an apa Facebookan, itu sedang ngaji sebenarnya kan. Kalau bisa, mumpung Ramadan, mumpung awal Ramadan. Kalau sudah tengah-tengah Ramadan biasanya sudah meleret lagi. Oke, makanya tak kasih libur filsafat. Malam ini pertemuan terakhir, ya temanya lebih dahsyat lagi dibandingkan minggu lalu. Sebenarnya ini kelanjutannya minggu lalu. Kalau minggu lalu argumen tidak adanya Tuhan, malam ini kita ketemu argumen adanya Tuhan. Tapi itu pun nanti juga, karena selalu saya bilang produknya akal manusia itu tidak ada yang tidak bisa dibantah. Jadi ini nanti banyak sekali argumen juga dibantai sendiri antara para filosof. Dan kamu nanti jangan kaget. Dan ini bukan kajian tasawuf, bukan kajian teologis. Kalau kajian tasawuf, kajian teologis itu kan kalian terima dengan wow, karena luar biasa, ada mukjizat-mukjizatnya, ada karomah-karomahnya. Kalau kajian tasawuf, kalau kajian teologis, kalian menerimanya kan sambil mengkerut. Itu aliranku apa aliran yang lain, itu kan sedikit itu. Itu kalau teologi. Kalau filsafat, tidak peduli aliran, tidak peduli wow, masuk akal apa enggak. Parameternya cuma itu. Makanya nggak usah kaget, nggak usah gelisah kalau ada bantahan-bantahan terhadap yang selama ini kalian yakini itu bukti rasionalnya Tuhan. Ternyata juga nanti bantahannya banyak. Meskipun jawaban-jawaban juga banyak, tapi tampilnya pasti tidak hari ini, nanti setelah Idul Fitri. Hari ini kalian perlu kenal yang gelap-gelap dulu, yang terang besok. Karena salah satu, kalau kalian merasa sedang mencari cahaya,
bekal paling penting untuk kalian bisa nemu cahaya, kalian harus bisa mengenali kegelapan. Kalau kalian masih belum bisa membedakan mana gelap, mana terang, kalian gak akan bisa ketemu cahaya. Rumusnya itu. Apalagi hari ini, yang gelap dan yang terang kan campur. Nah, itu kalau ilmumu tidak lengkap, itu kamu anggap cahaya padahal itu gelap. Kita masuk sekarang ke tema ini. Argumen logis adanya Tuhan. Ya mesti nanti banyak cuatan. Kayak minggu lalu kan saya ngomongnya agak ngaco, agak iki itu jarine Islam tuh bahasanya kayak wong ateis. Dan memang temanya sedang ateis. Ini juga temanya juga sedang mengobrak-abrik konsep ketuhanan. Oke, bismillah. Meskipun ngajinya anti Tuhan, tapi bismillah. Udah juara apa-apa tuh. Ini kita sedang membuktikan sedalam-dalamnya bahwa akal kita memang terbatas. Jadi kalau Nabi wanti-wanti tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, itu to some extent di level tertentu memang ya mungkin kamu nggak perlu menghabiskan energi di situ. Bukan karena sesatnya, tapi kamu capeknya, yang akhirnya juga tidak ketemu juga. Oke, bismillah. Pertanyaan besarnya kan ini sebenarnya, Tuhan itu ada enggak? Apalagi kalau dilanjutkan, kalau Tuhan itu ada, Tuhan yang mana yang paling benar? Itu lebih pening lagi kamu. Tapi pertanyaannya ini dulu. Dan itu argumen yang paling dikenal. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya. Cuma itu tak tambahi yang beberapa kalian sudah kenal. Ada ontologis, kosmologis, teleologis, argumen desain, argumen taruhan, sering tak singgung tentang Hegel, argumennya Pascal, argumen moralnya Immanuel Kant, dan argumennya para mistikus, religious experience. Yang belajar filsafat agama mesti pernah ketemu argumen-argumen ini. Tapi saya tidak tahu dosennya ngajarin atau tidak caranya membantah argumen-argumen ini. Ya, nggak usah takut dibantah, wong. Ini argumen kreasinya manusia kok. Kalau kita membantah argumen ini bukan berarti kita membantah adanya Tuhan. Kita membantah argumennya. Ada yang tidak pas dari argumen itu. Yaitu kalau dikategorikan ada 2. Yang pertama argumen a priori, yang kedua argumen a posteriori. Kalau a priori itu permainan akal saja, kalau a posteriori itu didasarkan pada pengalaman. Makanya orang yang tidak mau lihat kenyataan, idealisme aja yang dipegang, merasa benarnya sendiri terus-terusan, itu biasanya sering disebut orang yang a priori. Oke, kalau a posteriori itu berdasarkan pengalaman. Wong sudah jelas, misalnya yang ikut ngaji malam ini semuanya anggap wah ngantuk, ada yang senden terus ngantuk, pokoknya masih ngeyel, pokoknya ngaji ini menarik sekali, santrinya semangat sekali. Itu namanya a priori, tidak lihat kenyataan. Nah, pikiran yang mempertimbangkan kenyataan itu a posteriori. Kalau di Immanuel Kant, pernyataan yang bisa diterima itu jenisnya sintesis a priori bisa, atau analitik a posteriori. Tapi yang paling dikenal yang sintetik a priori, berdasarkan pengalaman terus diolah oleh akal. Jangan analitik a priori. Analitik a priori itu biasanya pernyataan yang cuma bulat, dari akal ke akal. Itu yang bahasa Jawane akal-akalan. Itu analitik a priori. Kelihatannya masuk akal, tapi itu sebenarnya a priori, hanya dibulat-bulatkan aja argumennya.
Oke, itu dulu di Immanuel Kant sudah dijelaskan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis argumen. Nanti di belakang ada sisa-sisa argumen selain 7 yang besar ini. Semuanya jangan khawatir nanti tak sebut juga. Yang 7 ini bisa dibagi 2. Ada yang a priori, main akal, Pak miliknya Santo Anselmus. Ada argumen kosmologis, Thomas Aquinas dan para filosof Muslim kebanyakan. Argumen teleologis, argumen desain, argumen taruhan, argumen moralnya Immanuel Kant, argumen religious experience. Biasanya orang pakai ini, nggak tak sebut satu sebenarnya yang tiap hari kalian pakai, argumen kitab suci. Kalau itu sudah teologis, ya niscaya lah pasti pakai kitab sucinya masing-masing. Cuma kita tidak sedang di wilayah teologis, jadi yang itu tak tinggal. Kita lihat satu-satu. Argumen kosmologis isinya 2. Yang pertama argumen Veskos, kalian pasti sering dengar ini. Yang kedua argumen kontingensi. Jenisnya a posteriori seperti disebut sebelumnya. Jadi argumen Veskos bahwa semuanya ada sebabnya dan Tuhan adalah sebab yang pertama. Kemudian yang kedua argumen kontingensi. Kayak ilmunya Ibnu Sina yang bilang ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Itu 2 jenis argumen kosmologis. Disebut kosmologis karena argumen ini melihat kenyataan yang ada di alam semesta. Yang satu melihat segalanya ada sebabnya, yang satu melihat bahwa segalanya itu sifatnya mungkin, tidak ada yang wajib. Nah, ini 2 pernyataan besar yang kelihatannya ketika kita kemarin masuk di filsafat Islam, masuk di filsafat Yunani, beberapa filosof barat, ini kan sangat rasional. Veskos itu paling awal dikenal Aristoteles. Ada sebab pertama. Kelihatannya sangat rasional, tapi nanti kelemahannya banyak 2 argumen ini. Apalagi kalau ini mau kita pakai sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Kita lihat ya kelemahannya di mana. Kita pahami dulu. Yang pertama Veskos, argumen kosmologis jenis pertama. Rentetan logikanya kan itu. Diawali dari premis segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Mikrofon ini dia hadir di sini ada sebabnya. Laptop ini hadir di sini ada sebabnya. Kalau ingin ngerti lebih jauh tentang sebab, buka lagi sesi-sesi mungkin di logika. Saya tidak tahu pertemuan keberapa. Ya kalau Aristoteles kan membagi ada sebab material, sebab efisien, sebab formal, dan yang terakhir sebab final. Nah ya, itu kan empat jenis cause, empat jenis sebab. Jadi diasumsikan nggak ada satupun hal di dunia ini yang nggak ada sebabnya. Segalanya wis, mungkin termasuk lahir batin. Apapun yang kamu alami, yang kamu miliki sekarang ada sebabnya. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk saya dapat uang pak. Nggak, kamu ngertinya ujuk-ujuk itu ada sebabnya. Orang lewat, mau uangnya ditaruh di saku, kok meleset terus jatuh ke bawah, terus ketemu kamu, kan itu aja. Ada sebabnya, itu ndak kok jatuh dari langit. Ya kadang-kadang kan kamu ngambil uang terus lupa nyaku. Hati-hati kalau sholat Jumat. Karena ada itu ceritanya, pas kotaknya lewat, nyari uang, ini kok uang kok besar semua. Kamu buka dompet,
Nah, carinya yang kecil. Kamu cemplungin 1.000. Begitu kamu cemplungin, dari belakang orang, mas 200.000 dikasihin kamu, mas. Kamu kan heran, itu uang kok boros 200.000 mau dicemplungin, itu dicemplungin. Iya. Begitu habis Jumatan, Pak 200.000 dicemplungin sampai itu 2.000, 5.000 kan cukup. Loh itu tadi uangnya masnya jatuh, mas lagi. Iya. Oke. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau kamu masukin berapa? 1.000. Jangankan 1.000, Pak. Iya, lewat aja saya tidak ngerti, Pak, ngantuk. Iya. Ya mbok kalau nggak ngasih nggak apa-apa, cuma jangan ngantuk. Kasihan yang mau muter itu loh. Kamu mau ditaruh ini masih tidur, mau didorong ke sana, jangan-jangan mau ngasih, mau dibangunin susah. Oke, itu pun ada sebabnya. Nggak ada yang jatuh dari langit dalam banyak hal. Itu premis pertama mengimplikasikan premis kedua. Tidak ada satu hal pun yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Sebab itu selalu di luar musabab. Yang bikin HP bukan HP ini sendiri. Yang bikin anak bukan anak itu sendiri. Ya kan gitu, kacau nih anak itu sendiri. Sejago-jagonya tukang sulap itu tetap tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Apapun. Jadi premis pertama, ini mulai mikir logika, harus agak pelan-pelan. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Selalu sebab itu di luar dirinya. Ya meskipun kamu bilang, saya Pak tidak tahu entah kenapa kok rasanya sedih sekali. Ya enggak, itu berarti ada yang mendorong yang bikin kamu sedih. Entah perasaanmu, entah kenanganmu, entah memorimu yang lama, selalu dari luar. Nah, terus ada lagi premis ketiga. Premis ketiga, tidak mungkin ada tapi rangkaian sebab akibat yang tanpa akhir. Wah ini susah kan? Susah dibayangkan. Ini ada sebabnya. Sebab ini juga disebabkan oleh ini. Ini disebabkan oleh terus. Yang nggak ada akhirnya susah dibayangkan. Misalnya mikrofon ini dari pabrik mic. Pabrik mic bahannya dari plastik. Plastik bahannya dari apalah. Ya beras plastik lah. Terus pengrajin plastik dari petani yang nanam plastik, apa ada nanam plastik. Yalah pokoknya terus itu sebab terus yang tidak ada akhirnya, tidak ada titik akhir. Yang pertama ada itu akal tidak nyampe. Tidak mungkin ada sebab akibat yang tanpa akhir. Nah, oleh karena itu dari premis 1, 2, 3 disimpulkan pasti ada sebab yang paling awal. Oke, ada musiknya. Pasti ada sebab yang paling awal. Cereng-cereng gitu. Itu seru, enggak apa-apa. Dan gak ngantuk, enak ada musiknya gitu. Sesuk tak kasih ilustrasi. Cereng-cereng gitu ya kalau. Oke, iya. Nah, sebab pertama ini harusnya kan dia tidak punya yang bikin dia ada. Tidak ada yang menyebabkan dia ada. Jadi kalau tadi ada rangkaian sebab akibat, dia yang paling pertama. Ya namanya pertama kan nggak ada lagi. Kalau masih ada lagi, nanti sebabnya ada lagi, tasalusul lagi tanpa akhir. Dan itu akal mustahil bisa begitu katanya akal. Nah, kalau sebab yang pertama ini kita anggap Tuhan, kita kan selalu begitu. Tuh, sebab pertama itu ya Tuhan. Berarti ya Tuhan memang ada. Sebagai konsekuensi logis, diawali dari kenyataan di kosmos ini bahwa semuanya ada sebab.
Itu argumen first cause namanya. Dipelopori Aristoteles, disempurnakan oleh Thomas Aquinas, dibantu oleh Ibn Rus dan kawan-kawan. Jadi segala sesuatu pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa akhir. Yang keempat, berarti ada sebab pertama yang tidak disebabkan. Karena kalau dia ada yang bikin dia, ya berarti ada sebab lagi. Belum pertama, yang sebab ini mungkin yang pertama, tapi kok masih ada lagi, ya terus, berarti belum pertama. Dan harus ada berhentinya. Kalau nggak ada berhentinya, nggak masuk akal. Dan kalau kita sebut yang pertama itu sebagai Tuhan, berarti ya Tuhan itu ada. Oh, ini kan argumen luar biasa. Kalau saya berhenti di sini, bagi kamu ini argumen yang sempurna. Berarti Tuhan itu memang ada. Ya tidak apa-apa, memang level kita masih belum nyampe untuk mengkritisi yang ini. Tapi para filosof sudah banyak yang mengkritik ini. Yang pertama, kritik terhadap argumen ini adalah, dibaca yang besar-besar itu ya. Coba perhatikan, dari urutan logik itu ada premis yang kontradiksi, yaitu premis kedua dan premis keempat. Tadi katanya nggak ada satu hal pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Tapi kok di 4 jadi berubah? Ternyata ada tuh. Oh, itu dari sisi logika sudah nggak nyambung. Kalau memang ada sejak awal bilang ada, tapi tadi katanya nggak ada. Sekarang bilangnya ada. Nah, itu kontradiksi namanya. Nah, itu kamu tadi kan nggak teliti, tapi nih ahli logika ngerti, teliti. Itu yang bikin kamu gampang dihapusi kalau nonton infotainment itu. Oke, SB siapa? Sekarang kan orang ramai dengan SB itu. Ya, Sepp Blatter. Akhirnya dia digosipkan di Indonesia, akhirnya mundur dia dari ketua FIFA. Mungkin dia nggak paham, mungkin itu gosipnya untuk prostitusi online kok. Dianggap gosip FIFA mungkin. Terus dia mundur. Oke. Nah, itu yang 24, kontradiksi, tidak nyambung. Terus perhatikan premis ketiga. Tadi kan kamu seneng aja, nggak nyampe lo akal kalau ada sebab akibat tanpa akhir. Kenapa kalian menerima? Karena di premis ketiga itu kalian menyamakan antara angka dan peristiwa. Jadi tak baca ya, premis ini biasanya karena kita punya asumsi bahwa rangkaian angka yang tidak terbatas itu tidak ada, pasti ada batasnya. Rangkaian angka itu gini, kalau kalian tak tanya angka paling kecil berapa, kalian mesti nggak nyampe akal saya pak, tapi ada toh, pasti ada pak, kan gitu. Angka paling besar berapa? Wah, 9, nggak nyampe pak saya menyebutnya, tapi pasti ada pak. Ada pak, kalau nggak ada kan Tuhan itu tidak terbatas, kan kalian selalu bilang gitu. Kalau angka bisa, tapi kalau peristiwa nggak bisa. Peristiwa atau sesuatu secara logis itu pasti ada sebabnya. Bisa kalian cari. Kalian kan selalu membayangkan sebab itu, ini menyebabkan ini menyebabkan. Rangkaian sebab akibat nggak selalu begitu, bisa menyamping, bisa macam-macam. Dan setiap peristiwa, sebut peristiwa apapun atau sesuatu apapun yang bisa kalian tahu, itu pasti ada sebabnya. Semuanya pak, semuanya.
Kalau itu peristiwa dan sesuatu. Tinggal kalian nyari contoh. Lupa apa kita bisa? Ya logikanya begitu kan. Tidak ada peristiwa yang tidak ada sebabnya, atau sesuatu yang tidak ada sebabnya. Jadi premis ketiga, membacanya jangan rangkaian, tapi sebab akibat itu ada nggak di segala hal dan segala peristiwa. Kalau memang iya, ya berarti dia ada. Kamu kan terjebak di rangkaian itu, terus bayangannya kayak angka tadi akhirnya. Yo, tidak mungkin Pak, tidak terbatas, pasti ada batasnya. Kayak angka tadi. Berapa angka paling besar? Wah, kita tidak tahu Pak, tapi pasti ada. Ya, tapi berapa? Ya, tidak tahu Pak. Dan dia mesti ada batasnya kan. Kamu takut kalau tak terbatas itu terus nyaingi Tuhan. Jadi meskipun akal nggak nyampe, kamu bilang pasti ada batasnya. Dan kamu terjebak di situ, termasuk untuk sebab akibat ini. Kamu merasa bahwa loh, sebab juga pasti ada yang terakhirnya. Tapi katanya yang ngeritik argumen ini melihatnya jangan rangkaiannya, tapi coba dipahami bahwa di muka bumi ini, di alam semesta ini, apapun namanya, kalau itu peristiwa dan sesuatu, pasti ada sebabnya. Tinggal kalian nyari sakapoe contoh sebanyak mungkin, pilih sendiri yang kalian mampu menyebut sesuatu. Jin Pak, setan Pak, ada dari mulutmu tadi. Loh, ya kan paling gampang itu. Kamu yang bikin dia eksis. Jadi peristiwa apapun, momen apapun, ada awalnya pasti. Tidak harus ada rangkaian terakhirnya. Makanya nanti dibuka lagi ketika ketemu Derrida bahwa petanda transendental itu tidak ada. Seandainya ada rangkaian sebab pun, ya pasti nanti muternya tetap di dunia ini. Tidak bisa tiba-tiba muternya ke atas sana. Itu nanti didukung oleh Darwin dan kawan-kawan. Termasuk lahirnya alam semesta ini kan ketemunya Big Bang ternyata, bukan kun fayakun. Atau jangan-jangan kun fayakun itu kalau di bahasa barat kan jadi Big Bang itu. Nah, kan ada yang nafsirkan gitu. Ya monggo, tidak apa-apa. Tapi argumen first cause ini, bantahan keduanya itu. Bantahan ketiganya, bagi kalian yang meyakini Tuhan hanya satu, jangan salah, argumen ini bisa membawa Tuhan jadi 10 loh. Tuhan jadi 20 loh. Kenapa? Siapa yang menjamin sebab itu cuma satu? Misalnya ada deh sebab pertama itu beneran, tapi apa jaminan di sini kan, di logika ini nggak ada jaminan. Terus sebab pertama itu hanya satu. Ya kan, sopo ngerti. Oh ini sebab, kalau manusia ujungnya yang jadi sebab pertama ini. Ini kalau hewan ujungnya sebab pertama itu, mungkin gitu. Wong komposisi logiknya seperti itu, tidak mengarah pada satu sebab. Dia bisa jadi banyak sebab. Jadi sebab pertama itu ada, tapi jumlahnya 2 misalnya. Yang satu sebab dari semua kebaikan, yang satu sebab dari semua kejahatan misalnya. Atau sebabnya banyak sesuai urusannya. Kalau urusan laut-laut ya sebabnya dewa laut. Kalau urusan angin-angin ya dewa angin. Kalau urusan udara-udara ya dewa udara misalnya. Bisa kayak gitu. Jadi yang monoteis tidak perlu GR pakai argumen ini. Karena bisa jadi argumen ini bisa juga dipakai orang kafir yang kamu sebut politeis, atau orang Zoroaster yang dualis. Jadi itu bantahan ketiga. Bantahan keempat, argumen ini tidak menyebut sama sekali sifat Tuhan, karakter Tuhan. Jadi Tuhan yang kayak gimana ya tidak tahu. Bantahan kelima,
Kalau kalian pakai argumen ini, maka kalian akan seperti orang barat di awal pencerahan, deistik. Jadi Tuhan itu kayak tukang buat jam. Jadi dia menyebabkan sesuatu yang pertama. Setelah itu kan barang selanjutnya akan disebabkan oleh yang pertama ini tadi. Barang kedua disebabkan yang pertama, barang ini disebabkan lagi. Jadi Tuhan sudah nggak ikut cawe-cawe. Jadi kalau pakai kayak gini, begitu menyebabkan sesuatu yang pertama, Tuhan nganggur sudah, nggak ngapa-ngapain, pensiun dia. Karena yang lain kan disebabkan yang sudah jadi itu terus, dari sebab-sebab terus. Jadi cukup kun sekali, yang lain suruh sono dewe, sudah ada aturannya. Jadi kalau pakai argumen ini jatuhnya deistik. Yang deistik itu nanti ujungnya bisa sekularistik, kemudian transisinya namanya agnostik, akhirnya jadi ateis. Nggak ada gunanya punya Tuhan. Kan gitu kemarin. Ini prosesnya agak tak balik aja. Tak awali dari ateisnya dulu. Jadi kalau pakai argumen ini, yang pertama ada kontradiksinya. Yang kedua ada yang tidak punya dasar, premis ketiga. Yang ketiga, Tuhannya bisa banyak. Yang keempat, Tuhannya nggak jelas kayak gimana, pokoknya ada gitu aja. Dan yang terakhir, jatuhnya jadi deistik. Nah, itu kelemahannya argumen first cause. Masih dipakai ceramah juga tidak apa-apa, asal ininya nggak ditunjukkan. Ya, agama itu kan yang penting bikin orang imannya kuat. Ya, kalau ininya jangan dibuka. Jadi, coba kita pahami Bapak Ibu, alam semesta ini mesti ada sebabnya. Ya rapopo. Nanti ditambah ayat, qala Allahu ta'ala wa khalaqallahu. Yang jelas ini situlah, tidak apa-apa. Nah, yang ini jangan dikeluarin. Pokoknya ini senjatamu lah, senjata kalau mau diajak debat dibantang anu. Baru kalau turun panggung kiainya kamu tanya ini. Oke. Rati duduk ya, itu argumen first cause. Argumen kosmologis pertama. Kosmologis kedua kelemahannya hampir sama. Argumen kosmologis kedua kan yang disebut argumen kontingensi itu. Segala sesuatu kalau tidak mungkin ya pasti. Mungkin itu ya bisa enggak, pasti itu ya pasti ya. Nah, itu sudah jelas di Ibnu Sina kemarin. Nggak mungkin semuanya di dunia ini mungkin semua, nggak ada yang pasti. Pasti harus ada yang pasti sebagai tempat yang bergantung yang mungkin ini. Adanya yang mungkin pasti karena adanya yang pasti. Jadi Allahus Somad, yang pasti jadi tempat bergantung yang mungkin. Kalau yang pasti itu kita sebut Tuhan, maka Tuhan pasti ada. Nah, kelemahannya hampir sama kayak yang tadi, yang kosmologi satu, bahwa tidak ada jaminan tempat bergantung itu pasti satu. Dia bisa dua, bisa tiga. Karakter Tuhannya juga tidak jelas. Bantahannya sama karena sama-sama kosmologis. Dan yang ketiga, kalau tadi cuma sifatnya, kalau ini bisa lebih dalam karena zatnya juga tidak jelas. Bisa jadi tempat bergantung itu jenisnya manusia, mungkin juga bisa jadi tempat bergantung itu jenisnya pohon, mungkin bisa, itu tidak jelas di situ. Jadi cuma disebut tempat bergantung. Jadi berarti kalau logikanya dibalik, semua yang jadi tempat bergantung segala yang mungkin, itu berarti dia punya karakter ketuhanan.
Mahasiswa mungkin lulus, mungkin tidak, maka dia bergantung pada dosen. Dan posisinya dosen saat itu kayak Tuhan. Nah, jadi kalau pakai argumen ini kamu bisa kejebak itu. Mahasiswa tidak ngerti fikih sama sekali, dia bingung dengan hukum, maka dia pasrah bergantung pada kiainya, pada ulama. Nah, posisinya kiai jadi tempat bergantung. Itu kan sama dengan dia bilang, untuk urusan fikih, Pak Kiai, padamu aku bergantung. Kan gitu bahasanya. Nah, kalau memang logikanya begitu, maka argumen ini tidak mengarah pada hakikat zatnya Tuhan secara pasti. Orang malah bisa tersesat pakai argumen ini. Ya, kan banyak argumen ini kan biasanya diawali, kita ini sekarang hidup, besok mati. Jadi keberadaan kita itu hanya mungkin. Mungkin ada, mungkin enggak. Ada di sini tapi di rumah enggak ada. Sampai titik itu enggak apa-apa. Tapi begitu titik yang bikin kita mungkin ada dan mungkin tidak, itu hanya tempat kita bergantung. Itulah yang kita sebut Tuhan. Nah, dengan logika yang sama, kayak tak kasih contoh tadi, kamu bisa tunduk pada dosenmu, kamu bisa tunduk pada kiaimu, bahkan kamu bisa tunduk pada pacarmu dengan hal yang sama. Aku tanpamu bagaikan apalah, kan selalu gitu. Dirimu kan biasanya dilenyap-lenyapkan, terus hanya ada tempatmu bergantung, yaitu pacarmu. Itu argumen kontingensi namanya. Jadi melenyapkan diri karena sifatnya mungkin, menegaskan yang digantungi karena sifatnya pasti. Biarlah diriku lenyap jadi debu asal engkau titik-titik. Nah, itu ya argumen kontingensi. Tidak apa-apa lah, tak kasih contoh gini terus, karena saya tahu di sini banyak yang masih jomblo. Iya, siapa ngerti setelah ini terus tergerak hatinya untuk mencari tempat bergantung. Iya. Oke, ya paling tidak banyak jemuran lah tempat bergantung. Oke, itu yang kedua, argumen kosmologis. Jadi kelemahannya argumen kosmologis itu tadi, secara umum dua yang atas itu, tidak mengarah pada Tuhan yang satu, tidak mengarah ke sifatnya Tuhan, bahkan tidak mengarah ke zatnya Tuhan. Beberapa argumennya tampak kontradiksi, tidak nyambung. Oke, itu bekal keduamu untuk mengkritik pembuktian Tuhan lewat dalil mungkin dan pasti. Jangan khawatir, akalnya manusia itu memang bantai gampang. Yang ketiga, ini yang paling sering dipakai orang, argumen teleologis. Kadang orang menyebutnya argumen from design. Jadi yang dilihat adalah alam semesta. Ini cara berpikirnya namanya analogi atau kias. Lebih tepatnya lagi, jenis kias yang dipakai di argumen teleologis itu kias ghaib ala syahid. Membuktikan yang tidak ada dengan yang ada, membuktikan yang tidak hadir dengan yang hadir. Misalnya, tadi malam kamu melekan, begitu pagi-pagi kuliah masuk kelas kamu masih riyip-riyip, bolak-balik angop. Apa bahasa Indonesianya angop itu ya? Menguap itu bukan air itu, menguap. Ya mengangop. Ngangop terus matanya merah, terus teklak-tekluk. Loh,
dari yang hadir itu, meskipun kamu nggak cerita apa-apa, bisa kusimpulkan bahwa tadi malam kamu melekan. Jadi mata merah, kamu bolak-balik angop, teklak-tekluk, itu kan syahid yang kelihatan. Dari yang kelihatan bisa disimpulkan bahwa atau misalnya kamu punya tetangga atau teman manten baru, subuh-subuh kamu mau ke masjid, loh kok orang ini mandi. Dari mandinya kamu simpulkan tadi malam mesti terjadi. Ya kan? Kamu gak perlu nginjeng, gak perlu ngintip, tapi dari syahid mandinya dia bisa disimpulkan, kamu simpulkan yang gaib tadi malam bahwa terjadi sesuatu. Itu namanya syahid ala gaib. Kalau Pak yang mantan rektor UIN itu Pak Musa As'ari selalu ngasih contoh, kalau kamu jalan-jalan di Kaliurang, tiba-tiba kalau kamu naik misalnya ke Telogo Putri itu masuk ke hutan-hutan, tiba-tiba di situ kamu lihat ada celana dalam berserakan, entah bekas apa itu. Hanya dari lihat celana dalam itu kamu bisa menyimpulkan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ya kan? Entah apa yang terjadi sebelumnya. Itu namanya kias ghaib ala syahid. Yang tidak kelihatan disimpulkan dari yang kelihatan. Ya, agama sangat suka dengan kias jenis ini. Cuma para filosof sangat gampang bantah kias jenis ini. Masalahnya di situ. Kayak ini jenisnya, membuktikan Tuhan dari alam semesta. Ini kan sering kita pakai. Lihatlah betapa teraturnya, lihatlah betapa indahnya dunia ini. Ini kalau bukan Allah siapa lagi ya? Itu kan kias dari alam semesta tiba-tiba larinya ke Allah. Itu kan ghaib ala syahid. Kalau direntet secara logis itu sebenarnya yang dianalogikan itu Allah, ilatnya itu karena sama dengan pengalamannya manusia, sumber ilatnya itu manusia. Rentetan logisnya kayak begitu. Misalnya, pertama orang memahami intelijensi manusia. Orang bikin bangku luar biasa ya. Akalnya itu bisa aja ngerancang bangku karena ini di masjid buat ngaji yo, kira-kira pas buat orang duduk. Dipingilah cuma sekian senti. Kemudian lebarnya juga nggak perlu lebar-lebar sampai sana. Wong ini paling Quran besarnya berapa. Terus ini kan produk intelijensi. Bikin LCD dulu belum ada, tapi dengan akalnya manusia bisa ketemu. Kalau cuma segini, misalnya kalian sekarang ngaji, ayo dilihat di laptop ini mesti ngerubung di belakangku sumpek kan. Gimana caranya ya biar bisa itulah. Terus ada teknologi ini. Nah itu kan hasil intelijensi. Pinter ya yang bikin ini. Kita sekarang jadi nyaman kan kayak gitu. Nah setelah lihat karya manusia ini, terus lihat, coba lihat alam semesta itu. Mirip kayak desain laptop, mirip kayak desain LCD. Bikin kita nyaman, pas sekali sama kita. Matahari itu pas di situ. Kalau lebih dekat 10 cm mungkin sudah terbakar bumi, atau lebih jauh dikit kita bisa beku. Itu yang naruh di situ siapa kok? Pas sekali. Itu mesti Allah ada di sana main, Tuhan ikut main, ada yang ngatur, ada yang naruh. Jadi premis pertama itu, premis kedua, alam semesta ini mirip kayak intelijensi hasil karya manusia yang bikin kita nyaman. Dia juga bikin kita nyaman, tapi dia skalanya besar, luar biasa. Jadi alam ini berarti juga produk intelijensi. Produk intelijensi itu berarti ndak asal. Ndak asal itu berarti ada tujuannya, dirancang khusus untuk kepentingan tertentu. Itu namanya bertujuan. Bertujuan itu bahasa Yunaninya telos. Makanya argumennya disebut argumen teleologis. Ada desainnya. Sesuatu yang didesain itu kan berarti ada tujuan tertentu.
Gelas itu didesain ada lubangnya di atas karena untuk minum. Coba lubangnya di bawah, sudah habis begitu kalian ngambil. Itu kan desain namanya. Pintu ditaruh di samping atau depan rumah atau belakang rumah, tidak di atas. Kalau di atas kalian masuknya susah. Itu kan desain. Misalnya bikin rumah pak, pintunya tak taruh di atas. Kalau naik pakai tangga, terus nggak perlu tembok, pakai kaca aja semua. Pintunya di atas, jadi kalian masuk rumah kayak kerupuk nyemplung itu. Oke. Oke. Lo itu argumen from design. Segala sesuatu ada tujuannya. Alam semesta ini kompleks, desainnya pas. Bahkan desain tubuh kita kan pas. Mata dua di sini, hidung di sini, telinga di sini, itu kan pas. Kalau mata di samping kan agak susah kamu. Di depan gak kelihatan, tapi kalau ada cewek lewat sana kelihatan. Kalau iya, kamu gak perlu ngelirik. Kamu jalan biasa aja, tiba-tiba sweet karena sudah kelihatan dari sini. Gak perlu noleh. Tapi kan gak enak kalau kamu mau nangis gini-gini, gak bisa gini. Ya kan? Jadi Allah merancangnya pas. Konstruksi tangan, titik siku, titik, semuanya pas. Itu mesti tidak kebetulan. Sudah, karena Allah tahu sampai masa depan itu dirancang detail sampai kecil sehingga pas buat kita. Berarti desainernya ini luar biasa. Perancangnya alam semesta ini sip, pokoknya jos. Nah, kalau perancang desainer itu kita sebut Tuhan, berarti Tuhan memang ada. Buktinya apa? Alam semesta ini loh, tertib, harmonis, nyaman, pas untuk kita tinggali. Bagus luar biasa, indah luar biasa. Itu namanya argumen teleologis. Oke. Dilanjutkan nggak? Atau jangan Pak, nanti saya nggak punya argumen lagi untuk meyakini Tuhan. Ini juga ada bantahannya. Banyak filosof yang bantah argumen from design. Kita lihat ya. Yang ini tetap untuk bahan ceramah, yang ini jangan. Oke. Loh kan yang paling sering diceramahkan yang tadi kan, yang desain itu kan. Lihatlah alam semesta, bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, bintang-bintang kan gitu. Nah, kritiknya tak tunjukkan yang paling sadis ngeritik itu David Hume. Kritiknya David Hume yang pertama, ketika kamu bilang bahwa alam ini tertib, terdesain rapi, berapa persen alam semesta yang sudah kamu lihat? Dari keseluruhan alam semesta, kamu baru lihat dikit, sudah disimpulkan bahwa semua alam semesta ini indah. Kamu cuma baru lihat screensavernya komputer aja sudah bilang bahwa alam semesta ini indah. Ya kan, kamu belum ngerti aslinya alam semesta itu. Kamu lihat, pantai itu indahnya luar biasa. Kamu belum lihat yang kemarin tenggelam berapa anak rekreasi itu. Kalau sudah gitu apa masih indah? Ya kan? Generalisasi. Argumen ini katanya David Hume, kelemahan pertama adalah mengeneralisir, overgeneralisasi. Hanya lihat beberapa fenomena alam yang dianggap harmonis, terus disimpulkan seluruhnya harmonis. Loh, hawanya sekarang loh Pak, enak Pak, enggak panas, karena saya nggak suka dingin, saya suka yang panas. Panas ini enak. Enak bagimu, tapi bagi orang yang nggak seneng panas, begitu panas dia sumpek. Begitu kena panas penyakitnya kambuh. Mungkin gatal-gatal, mungkin alergi karena banyak debu. Sementara yang satunya nggak kuat hujan. Begitu hujan kamu senang, alhamdulillah rahmat. Yang satu, aduh hujan, alamat. Penyakitku kumat ini, hujan ini biasanya batuk kumat, pilek kumat, dan seterusnya. Jadi indah bagimu mungkin tidak indah bagiku. Sifatnya subjektif dan generalisasi. Itu
kritik pertama itu nak bilang ngeritik sadis langsung dibunuh, bahwa ini generalisasi selesai. Jadi kalau ada kiai ceramah, lihatlah alam semesta ini betapa indahnya, ya kamu boleh tanya, alam bagian mana itu? Alam Indonesia ini kan indah. Ustaznya bilang gitu, yuk kamu tinggal nyontohin banyak di Indonesia ini yang, apalagi yang hidup di Jakarta, hidup di pinggir kali, hidup di bawah Merapi. Indahnya di mana? Sekarang terakhir kabar banyak cacing keluar, katanya mau ada gempa. Tenang aja, alam ini indah dan harmoni. Allah tidak akan tega, itu argumen minggu lalu itu. Tapi yang jelas generalisasi. Berapa panjang umurmu untuk menjelajahi seluruh alam semesta? Bumi aja kamu mungkin tidak ada seperempatnya kok yang kamu ngerti. Apalagi alam semesta. Bumi itu mungkin titik sangat kecil dari seluruh galaksi, seluruh alam semesta. Kok berani-beraninya sudah bilang bahwa alam ini harmonis? Lahirnya alam aja, katanya David Hume, dia kan filosof natural, karena Big Bang, tabrakan nggak sengaja antar galaksi, antar planet, dan melahirkan planet pijar yang namanya matahari, terus yang lain ngikuti dengan sifatnya. Jadi semacam kebetulan, katanya David Hume. Ya kebetulan bumi ini kayak gini. Sekarang kan mulai bingung nyari sumber daya alam yang baru, karena diperkirakan sekian ratus tahun ke depan kita kehabisan sumber daya. Kalau habis benar ya kita tidak bisa hidup lagi di muka bumi ini. Mungkin harus pindah ke planet yang lain. Paling enak planet Hollywood. Di planet Mars juga masih belum layak. Atau jangan-jangan ya itulah nanti kiamat. Kamu mungkin bilangnya gitu. Oke, yang pertama itu general. Yang kedua, jangan bilang kamu ganteng kalau nggak ada orang jelek. Maksudnya apa? Kamu bilang alam semesta ini indah, tertib, harmoni. Itu kamu bandingkan sama alam semesta yang mana? Kamu ngomong ini loh alam semesta yang sangat indah. Kamu bisa ngomong gitu kalau ada alam semesta lain yang itu rusak, kacau dan sebagainya. Baru kamu bisa bilang ini indah, itu rusak. Nah kalau cuma satu kan nggak bisa bilang indah atau ndak indah, harmonis atau ndak harmonis. Dong kita punyanya cuma satu-satunya ini, ya ndak tahu kita apakah ini harmonis apa enggak. Kok ndak ada tandingannya. Kamu nggak bisa bilang, Pak, kalau di rumah Pak, saya paling cakep. Berapa laki-laki di rumah? Satu Pak, hanya saya. Ya mesti ya. Kamu jelek pun tetap yang paling cakep. Nggak ada yang lain. Bumi juga gitu. Alam semesta juga gitu. Kita nggak ngerti tandingannya, ya jangan bilang ini indah. Kalau ngerti tandingannya baru kamu bisa bilang, nah lihat alam yang sana itu rusak kan, nah kita indah. Alam semesta loh ya, tidak cuma bumi. Argumennya kan itu alam semesta. Jadi indah dan tidak indah pun nanti sifatnya juga relatif, kayak tak bilang tadi. Bagimu indah, nyaman, luar biasa. Bagi yang lain bumi ini sudah semakin panas, semakin rusak, semakin kacau. Apalagi orang-orang yang tersiksa, terpinggirkan. Susah lagi nanti bilangnya. Itu kan makanya kalau kamu ceramah, alhamdulillah Bapak Ibu kita tinggal di bumi yang gemah ripah roh jinawi. Kamu yang tidak punya duit kan paling gerundel. Roh jinawi apa? Mangan. Sudah mikir nanti makan apa masih bingung, kita dianggap makmur. Bapak Ibu yang berbahagia, bahagia apa nih? Ini lagi sumpah mau nggarap tesis suruh berbahagia gimana? Nah iya, bahagia tidak bahagia itu kan melihatnya dari mana dulu. Kan kadang-kadang khotib-khotib kan gitu. Oke.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimuliakan gimana? Dosen pembimbing aja nggak memuliakan sama sekali, marah-marah. Capek-capek ngeprint dioret-oret mulai halaman awal sampai akhir. Oke. Itu bantahan kedua. Bantahan ketiga, tadi kan sumber analoginya manusia, maka hasilnya adalah antropomorfis. Desainer besar yang luar biasa itu sama dengan manusia besar yang luar biasa. Dan kalau agama-agama kan nggak mau, apalagi Islam, Tuhannya antropomorfis. Allah itu tidak sama sekali dengan makhluk. Tapi dengan menggunakan logika ini, Tuhan itu jadi antropomorfis. Dia beraksi, dia bertindak kayak manusia menciptakan bangku. Jadi dia punya akal, punya keinginan, punya gaya kayak manusia. Karena memang sumber analogi, sumber kiasnya yang awal manusia. Jadi hasilnya mesti dibayangkan Tuhan adalah manusia yang super. Akhirnya mesti begitu. Karena awal argumennya manusia. Nah itu kritiknya David Hume. Terus yang keempat, minggu lalu, problem kejahatan. Ya buktinya ada tsunami, ada banjir, ada gempa bumi. Dari mana kita bilang Tuhan itu maha indah, Tuhan itu maha desain? Dia pingin desain kayak apa kalau bikin tsunami? Apa sudah bosan dengan desain sekarang? Bersihin aja lah semuanya, seret. Dengan tsunami kan cepet, dengan banjir kan cepet, bikin gempa bumi seret, ambruk semua. Kita bikin sekarang Bantul yang baru. Apa gitu? Kejahatan. Jadi kritiknya David Hume, kalau kita masih pakai argumen from design, hasil akhirnya kita akan tabrakan dengan dunia yang sudah mulai rusak. Apa kalau memang sudah mulai rusak gini Tuhannya nggak ada? Apa Tuhan sudah cuek? Apa kayak katanya Ebit GAD itu Tuhan sudah mulai bosan? Ya kan? Ya mungkin enggak lah. Bosan itu kan karena nggak ada variasi. Sekarang manusia itu kan variatif sekali. Dosanya juga nggak monoton, macam-macam. Loh lah ya itu kan nggak bikin bosan tau. Mesti Gusti Allah pengen ngerti lagi. Jajal mau bikin apa lagi? Prostitusi aja sekarang variasinya macam-macam. Sabu variasinya macam-macam. Sampai coklat, sampai semuanya ada sabunya. Itu kan malaikat dan Tuhan itu mesti tertarik. Luar biasa seneng. Ternyata manusia tidak membosankan. Kreatif. Oke. Itu kritiknya David Hume. Kita nggak lihat bagian bumi yang rusak sih, lihat yang bagus-bagus aja. Makanya kesimpulannya gitu. Oke, dulu zaman gempa itu, saya Jumatan di Masjid Uin itu, makmumnya lari semua, khotibnya mencoba bertahan, akhirnya lari juga. Nah, iya, loh kan itu gempa susulan banyak itu waktu habis. Jadi problem kejahatan. Lagi enak-enaknya sholat ada gempa susulan. Berapa hari setelah gempa besar itu kan trauma-traumanya orang. Ada goyang dikit aja sudah bubar orang semasjid. Iya. Jadi khotibnya pinginnya agak lama dikit lah biar syarat rukunnya pas dilengkapi apa, tapi yo ndak tahan juga, akhirnya ya lari. Ya urusannya nyowo. Oke, nah itu bagian dunia yang tidak bisa dikasih argumen from design. Oke, itu jadi kritik kesekian terhadap argumen. Ini yang agak harus mikir pakai logika. Argumen ontologis. Santo Anselmus, bapak
teologi kalau di Kristen. Dia yang bikin teologi itu dengan definisi faith seeking understanding, keimanan yang mencoba untuk memahami. Karena orang percaya, orang beriman itu akan lebih mantap kalau paham. Semantap-mantapnya orang percaya tidak paham, tetap lebih mantap percaya dan paham. Kamu percaya tidak paham, investasi jatuhnya bisa investasi bodong. Tapi kalau percaya dan paham yang kamu percaya apa, itu biasanya imannya lebih mantap. Dari situlah nanti lahir teologi. Duluan di Kristen kalau teologi. Dan ketika Kristen bersentuhan dengan Islam, umat Islam dihadapkan dengan pertanyaan yang sama terusan. Kalau Islam jawabannya apa? Dari situlah mulai lahir sekte-sekte teologi di Islam. Setelah sebelumnya juga sudah banyak sekte teologi di Kristen. Kalau kalian ada yang belajar teologi Kristen, aliran-alirannya sebanyak aliran-aliran dalam Islam. Ada yang modusnya kayak Jabariyah, ada yang modusnya kayak Qadariyah, mirip-mirip. Cuma mungkin orang Islam lebih ganas kalau berteologi, tapi orang Kristen lebih halus. Tapi aliran-alirannya juga banyak. Kalau kalian belajar itu kan hampir aliran itu tidak bisa dihitung. Yang Advent lah, yang inilah, yang itulah. Setiap daerah ada gerejanya. Apalagi Hindu Bali itu bisa setiap rumah ada puranya. Dan itu tidak masalah. Oke. Argumen ontologis orang ini satu-satunya argumen yang a priori, dari akal ke akal. Jadi bayangkan, ini diawali dari bayangkan. Tuhan itu apa sih? Tuhan adalah wujud yang paling besar, yang paling agung, yang bisa kita pahami. Nah, jadi kalau ada orang tanya, Tuhan itu ada apa enggak? Ada. Apa sih Tuhan itu? Tuhan wujud yang paling besar yang bisa kita pahami. Loh, dari mana kok dengan definisi ini kamu bilang Tuhan itu ada? Ya, karena kalau namanya paling besar, itu dia harus ada. Kok bisa begitu? Misalnya gini, kalau ada sesuatu antara dalam bayangan saya punya uang banyak sekali, hanya dalam bayangan, dengan saya punya uang banyak sekali dalam kenyataannya, itu lebih besar mana? Lebih besar yang dalam kenyataan kan? Maka yang paling adalah yang ada dalam kenyataannya. Jadi Tuhan dalam bayangan kita itu kan gak ada kenyataannya, tapi kita yakini itu sebagai paling besar, paling agung, paling utama. Kalau itu paling, dia pasti ada kenyataannya. Kalau masih belum ada kenyataannya, belum paling dia. Karena untuk derajat paling itu harus ada kenyataannya. Kayak uang tadi loh, uangku paling banyak, tapi cuma dalam bayangan. Nah itu lebih banyak lagi, uangku paling banyak dan ada kenyataannya. Berarti yang paling adalah yang ada kenyataannya ini. Tentang Tuhan juga begitu. Kalau tadi hanya sekedar konsep, pokoknya saya yakin Tuhan itu paling besar. Begitu kita ngomong Tuhan paling besar, berarti dia ada kenyataannya. Karena kalau dia cuma konsep, dia belum paling. Ah, itu mikir itu bos. Jadi orang pinter itu gitu. Awalnya kamu disuruh ngelamun aja, bayangkan cewek paling cantik. Cewek cantik itu yang rambutnya panjang, yang paling cantik loh ya. Iya pak, yang rambutnya panjang, yang kulitnya putih dan seterusnya. Nah, oh itu belum paling cantik. Milikku lebih cantik, kriteriaku persis kayak kamu, tapi dia harus ada dalam kenyataannya.
Nah, itu kan berarti lebih cantik yang ada dalam kenyataan ini dibandingkan yang cuma dalam khayalan. Tuhan juga begitu. Awalnya cuma kita yakini aja kan dia zat yang paling besar. Tapi begitu kita yakini dia zat yang paling besar, berarti dia harus ada, pasti ada dalam realitas. Kalau dia nggak ada, dia belum paling besar. Karena antara cuma konsep dengan ada kenyataannya, lebih besar yang ada kenyataannya. Maka yang paling besar ini harus ada kenyataannya, karena kita kasih atribut paling. Itu argumennya Santo Anselmus. Jadi nggak perlu capek-capek lihat alam semesta, sambil nongkrong aja dipikir, dirumuskan pakai akal. Tuhan pasti ada. Kenapa? Karena kita yakin dia paling besar, paling agung, paling Oke. Sekarang kita lihat kritiknya. Yang mengkritik keras Anselmus ini Immanuel Kant. Yang pertama, pikiran-pikirannya Anselmus itu tetap sifatnya a priori. Kenapa? Nggak ada pembuktian empirisnya. Sedahsyat apapun, mbok kamu tadi bilang ini nyata, ini nggak nyata, semuanya kan bulatnya di pikiran. Kalau masih dalam pikiran saja, ya tetap a priori, dari akal ke akal. Tidak bisa disimpulkan kenyataan. Itu hanya ngomong di kritik yang kedua bahwa Tuhan itu ada, dan yang satu ngomong konsep tentang Tuhan, yang satu ngomong konsep Tuhan yang benar-benar ada. Jadi kritik pertamanya kan itu. Kritik keduanya Immanuel Kant, kesalahan besarnya Anselmus adalah mencampur antara first order predicate dan second order predicate. First order predicate itu predikat yang nambah sesuatu pada barangnya. Misalnya, mikrofon ini warnanya hitam. Hitam ini first order, nambah sesuatu, keterangan tentang mikrofon ini. Tapi yang second order itu nggak nambah apa-apa. Kalau saya ngomong mikrofon ini ada, itu kan nggak nambah apa-apa, karena begitu aku ngomong mikrofon ini, ya mesti ayo ono. Itu namanya first order. Ya kayak kamu kalau ditanya tadi loh, gimana pacar kriteriamu yang kamu cari kayak gimana? Saya nyari pacar yang putih, Pak, yang rambutnya panjang, yang kakinya 4, yang misalnya contoh ini misalnya. Terus contoh. Nah, yang satunya kalau kamu ceritanya, ya saya persis kayak dia sih, Pak, rambutnya panjang, kulitnya putih, tapi harus ada, Pak. Itu seolah-olah yang kedua ini lebih pintar. Atau kamu selalu bilang hidup, Pak, misalnya. Seolah yang kedua ini lebih pintar. Tapi kalau bagi Immanuel kan itu yang kedua ini justru lebih bodoh. Kenapa? Dia tidak ngerti membedakan first order predicate dan second order predicate. Kalau aku tanya pacar yang kamu inginkan, itu maksudku berarti yang first order ini. Ya mesti wes ono, cuma cirinya yang kayak gimana. Itu kan kadang-kadang kamu, wah pinter kamu, ditambahi kulitnya putih, rambutnya panjang dan ada. Itu kayak lebih pinter yang ini, tapi ini lebih bodoh. Nggak ngerti level pembicaraan. Gitu loh. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Anselmus. Level ngomongnya kacau. Jadi nyembulet, nggak jelas. Nah itu kritik dari Immanuel Kant terhadap Anselmus. Kalau ini argumennya Pascal, sudah sering tak sebut. Taruhan. Kalau kamu bingung-bingung, main judi aja untuk percaya Tuhan. Tuhan ada atau Tuhan gak ada. Kalau kamu beriman dan Tuhan ada, kamu akan dapat kebahagiaan abadi besok di surga. Dan agak susah dikit di dunia. Suruh sholat, suruh puasa, suruh baik sama orang lain. Kan susah dikit di dunia, tapi kebahagiaannya abadi.
Dan kamu beriman kok ternyata Tuhan nggak ada, ya rugi dikit tadi ruginya. Tapi kalau kamu tidak beriman, kalau Tuhan benar-benar ada, susahmu abadi besok setelah mati. Kalau Tuhan nggak ada, ya untungmu dikit. Kalau Tuhan nggak ada kan 50-50. Yang beriman juga ndak apa-apa, memang Tuhan nggak ada, ya wis. Yang tidak beriman juga ndak apa-apa. Tapi kalau Tuhan ada, yang beriman bahagia abadi, yang ndak beriman susah abadi. Jadi mending beriman aja. Itu argumennya Pascal. Yo, saya ndak perlu ngeritik argumen ini. Ini argumen spekulatif, spekulasi. Ini tidak membuktikan apa-apa tentang Tuhan benar ada apa enggak. Ini kan cuma nyari jalan aman. Wis percaya wae ben selamat kan gitu. Ya, ndak ada argumennya. Jadi yo, kalau kepepet kalian boleh pakai senjata akhir ini. Ya, senjata pamungkasnya ini. Kalau kalian diajak debat susah jawabnya untuk punya Tuhan apa enggak, karena kalian beriman pakai argumen ini. Paling enggak ya pakai Pascal lah. Biar aja kamu enggak beriman. Yang penting besok kalau ternyata Tuhan enggak ada, ya enggak apa-apa. Kita nasibnya sama, wong enggak ada Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada, nasibmu, kamu akan susah abadi di akhirat. Aku seneng abadi di akhirat. Nah, ini finalnya itu. Cuma itu tadi, ini senjata rahasiamu aja kalau sudah kepepet. Atau argumennya Immanuel Kant. Saya sering cerita ini, jadi nggak usah tak ulang. Katanya Immanuel Kant, ya Tuhan harus ada untuk jadi panitia hari kiamat. Ya kan? Sebenarnya ini pikiran basisnya kan moralitas. Manusia wajib bermoral. Untuk bikin manusia mau bermoral, syaratnya 3. Bebas, ada kebebasan, ada keabadian, dan ada Tuhan. Keabadian berarti harus ada hidup sesudah mati. Kenapa? Karena kalau nggak ada 3 hal ini, orang nggak akan mau berbuat moral. Kalau nggak ada kebebasan, moralitas nggak ada harganya. Ya kan? Kamu merkosa orang kok dipaksa, nggak ada harganya. Kamu nggak bisa disalahkan. Kamu kok merkosa orang sampai 5 kali? Saya dipaksa, Pak. Kalau nggak diperkosa dibunuh saya, Pak. Nah, itu kamu kan nggak bisa disalahkan. Kok kamu korupsi sampai 2 triliun? Saya dipaksa, Pak. Dipaksa keadaan. Oke. Kalau dipaksa berarti tidak bernilai perbuatanmu. Maka harus ada kebebasan. Yang kedua, kenapa harus ada hidup sesudah mati, harus ada hidup abadi? Karena banyak orang bermoral yang hidupnya sumpek sampai mati. Loh, ini orang jadilah ini yang jahat kok seneng terus. Yang bermoral tiap hari melakukan kebaikan kok susah terus hidupnya. Apa gunanya terus hidup bermoral? Sampai mati gitu. Maka harus ada hidup sesudah mati, untuk perhitungan, pembalasan, reward and punishment. Nah, sesudah mati harus ada itunya. Cuma untuk bisa menjalankan sistem reward and punishment ini kan harus ada panitianya. Maka harus ada Tuhan sebagai ketua panitia yang ngopeni reward and punishment ini. Ya nanti dibantu malaikat-malaikat jadi seksi bagian apa gitu. Ya, tapi Tuhan harus ada. Jadi itu argumen moral namanya. Tuhan tidak ada secara dirinya sendiri, dia cuma implikasi dari kewajiban moral. Kelemahannya jelas argumen ini. Sebenarnya Tuhan bisa tidak benar-benar ada. Dia cuma postulat yang diasumsikan ada untuk menjaga moralitas. Jadi argumen ini tidak banyak disebut. Kenapa? Ini sebenarnya bukan argumen tentang Tuhan, tapi argumen moralitas. Kalau kalian cari di filsafat agama, mungkin jarang disebut argumen moralnya Kant.
Oke, terus ini yang jadi favorit banyak orang, meskipun tetap ada kelemahannya. Religious experience tidak bisa Pak Tuhan memang dibahas pakai akal, harus dialami langsung, harus disadari kehadirannya dalam kehidupan. Oh, ini luar biasa. Para mistikus, para sufi semuanya bilang begitu. Boleh sih, cuma kelemahannya apa? Religious experience itu macam-macam. Setiap orang mengalami sesuai tradisi masing-masing, bahkan dalam agama yang sama sesuai versi masing-masing. Ini susah. Ada yang mengalami versi Ahmadiyah, melahirkan Mirza Ghulam Ahmad, merasa dapat wangsit dari Allah. Ada yang mengalami versi Lia Aminuddin, ada yang mengalami macam-macam, banyak. Itu kan bikin pening. Allah kok bisa ya ngasih wahyu pada Lia Aminuddin? Allah kok bisa ngasih wahyu pada Musaddiq? Loh, itu kan hasil religious experience-nya dia menyimpulkan. Wah, sama kayak Sultan kan. Sultan meditasi berapa hari di kamarnya, terus jadi kontroversi sampai hari ini. Ketika orang tanya, loh jangan dibantah, ini wahyu dari Allah lewat para leluhur. Susah bantahnya kamu. Jadi modelnya macam-macam kalau itu religious experience. Karena apa? Peristiwanya sangat subjektif dan susah. Akhirnya apa? Susah diverifikasi. Membuktikan benar salahnya Sultan itu benar apa enggak sih dapat wahyu dari Allah, itu susah kamu membuktikannya, karena itu momen subjektif. Kamu bisa tiba-tiba besok pagi bilang, tadi malam Allah datang padaku, dia menyuruhku untuk apa gitu. Loh, itu orang bilang kamu salah juga kan, gak tenan. Atau jangan-jangan itu karena momen subjektif. Momen religious experience itu tidak bisa didekati dengan akal secara rigid. Kebanyakan tinggal kamu percaya apa enggak. Kalau kiaimu yang alami kamu percaya, kalau dari kelompok sana lawan aliranmu ya kamu tidak percaya. Kan begitu biasanya. Meskipun lu saya benar, ada yang tidak percaya karena bukan dari kelompokku. Kalau kelompokku aku percaya. Makanya kadang-kadang tak bayangkan seandainya Imam Mahdi turun beneran dan bukan dari kelompok kita, itu mesti Imam Mahdinya kita tolak. Atau jangan Imam Mahdi lah, Nabi Isa. Kan kita percaya Nabi Isa besok turun. Kok tiba-tiba besok pagi tiba-tiba di Tugu sana ada Nabi Isa didatangkan oleh Allah. Isa, sudah waktunya kamu turun. Ya saya milih Jogja, Gusti Allah, orangnya kalem-kalem. Tiba-tiba terus di depan Tugu dia bilang, aku ini Nabi Isa loh, diutus oleh Allah. Paling gak sampai siang dia sudah ditangkap polisi. Iya, taruhan berapa dia mesti masuk penjara. Kalau gak masuk pakem, dianggap menistakan agama atau dianggap orang gila. Tak bayangkan mesti gitu kalau bilang, mau dia teriak-teriak, aku beneran nih diutus oleh Allah, ini sudah akhir zaman ini. Gak peduli polisi ini, kamu juga gak peduli, paling anggap orang gila itu aja. Apalagi pakai kostum terakhir, dia hanya pakai cawat itu terus jelas. Iya, alamat masuk pakem itu sudah. Iya kan, abot. Itu kelemahannya religious experience. Pengalamannya sangat subjektif. Kalau tiba-tiba bapakmu begitu kamu pulang kampung, dia terus bilang, nak, tadi malam kayak Nabi Ibrahim. Iya, nggak mungkin kamu begitu dibilang kayak Nabi Ibrahim, kamu langsung lari duluan. Nah, itu kelemahannya religious experience. Sangat subjektif, susah diverifikasi. Oke.
Ini sisanya. Itu tadi argumen-argumen besar yang banyak dipakai orang. Sisanya, yang pertama secara deduktif untuk membantah Tuhan, bahwa hampir semua asumsi yang membuktikan Tuhan itu membulat. Argumennya berputar-putar. Kayak tadi di atas itu kan agak membulat-membulat semua. Itu kalau kita pakai filsafatnya Occam. Ada filosof namanya Occam. Dia punya teori Occam-Razor. Occam-Razor ini teori gunting. Semua pikiran bulat itu biasanya tidak valid. Buang aja. Semakin sederhana, semakin simpel dan mudah dipahami, itu biasanya lebih benar. Dan kalau pakai teorinya Occam, itu kepotong semua argumen bulat itu. Dan sisanya yang pasti benar tinggal satu, bahwa alam semesta ini ada. Cuma itu aja. Yang lain asumtif semua. Alam semesta ini indah kah? Alam semesta ini ada sebabnya kah? Alam semesta itu kan semua masih asumsi yang bisa dibantah. Yang tidak bisa dibantah cuma satu, alam semesta ini ada. Itu argumen deduktif pertama yang dipakai oleh beberapa filosof untuk membantah Tuhan. Yang kedua, ada paradok omnipoten. Meskipun ini sering disebut paradok dagelan. Tuhan Maha Kuasa, tapi sesuatu yang sangat kuasa itu dalam dirinya sendiri pasti mengandung paradok. Misalnya muncul pertanyaan yang ditulis di situ, bisa enggak Tuhan menciptakan batu yang besar sampai dia sendiri enggak kuat ngangkat? Itu namanya paradok omnipoten. Kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa enggak dia bikin menciptakan makhluk yang lebih kuat dari dia sendiri? Kan mestinya enggak. Kalau bisa ya enggak mungkin, enggak bisa juga enggak mungkin. Itu paradoknya omnipotensi. Jadi yang selanjutnya, ada kontradiksi antara maha taunya Tuhan dan maha kuasanya Tuhan. Jadi itu sama kayak bawahnya, kontradiksi antara free will dan maha taunya Tuhan. Kalau Tuhan itu maha tahu, berarti dia juga tahu masa depan. Kalau dia tahu masa depan, berarti segala sesuatu sudah pasti. Kalau segala sesuatu sudah pasti, free will itu berarti nonsen. Hidup kita benar-benar kayak wayang sebenarnya. Jadi kamu itu tidak bebas. Kenapa? Masa depanmu sudah jelas kok. Besok istrimu siapa, anakmu berapa, cucumu tinggalnya di mana, itu sudah ada draftnya. Allah sudah ngerti. Itu konsekuensi dari alim. Tuhan Maha Tahu masa depan. Cuma Maha Taunya Tuhan, itu makanya disebut tabrakan dengan free will. Maha taunya Tuhan itu juga tabrakan dengan maha kuasanya Tuhan. Kalau Tuhan maha kuasa, berarti dia bisa ganti. Tadi harusnya di masa depan gini, sekarang ganti, jangan gini, jadi gitu deh. Kalau gitu berarti pengetahuannya Tuhan bisa ganti juga, bisa berubah. Dan ini, perubahan ini juga dikritik. Masa Tuhan mencela-menceli? Masa? Dan ketika disebut perubahan, itu kan berarti ada yang mempengaruhi. Pertanyaannya, masa Tuhan bisa dipengaruhi? Terus berubah pikiran? Yang bisa gitu kan manusia. Nah itu kritiknya. Pak, itu kan dengan doa, dengan Tuhan bisa berubah pikiran, Pak. Lah, Tuhan kok bisa berubah pikiran? Yang bisa berubah pikiran itu manusia. Nah, itu kritiknya. Jadi ada geseh, ada tabrakan antar sifat-sifat Tuhan. Yang free will ya yang tadi. Kalau kamu yakin Tuhan Maha Tahu, konsekuensinya kamu harus jabariyah secara akal loh ya. Berarti kamu tidak bebas.
Semester ini kamu bisa lulus apa enggak, itu tergantung Tuhan. Dia sudah tahu sebenarnya. Dia sudah ngerti. Wow, kalau gitu saya tidur-tiduran aja. Nah, Tuhan sudah menakdirkan itu, memang kamu akan tidur-tiduran. Dan ternyata enggak lulus. Ya memang itu takdirmu, enggak lulus. Jadi ya seandainya pun Tuhan sudah tahu masa depan, tapi kan kita enggak tahu. Tapi yang jelas secara kemahatauan itu logikanya tabrakan dengan free will. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya bukan kehendak kita, itu sudah skenarionya Tuhan. Jadi kebebasan manusia itu bukan berarti kok terus kamu tidak bebas apa-apa. Tapi ketika kamu merasa bebas, itu sebenarnya tidak bebas. Itu sebenarnya sudah diskenario oleh Allah. Nah itu logika yang tabrakan antara maha taunya Tuhan dengan free will. Oke. Yang empiris, argumen bantah Tuhan yang empiris paling gampang problem kejahatan tadi. Nomor 2 untuk membantah adanya Tuhan adalah kemahakuasaan Tuhan. Kalau Tuhan maha kuasa, kenapa kok masih banyak orang ateis, agnostik? Apa susahnya sih orang-orang ini dikasih agama? Itu pertanyaannya orang ateis yang sering dipakai juga. Ya itu kan untuk nguji manusia. Nah, kalau ada urusan nguji, bencana dan lain-lain, kembali ke problem pertama minggu lalu, problem kejahatan. Apa gunanya ujian? Biar naik kelas apa maneh. Oke, kemahakuasaan Tuhan. Ada masalah. Kalau dia maha kuasa, apa sih problem yang tidak bisa diselesaikan? Digugat semacam ini, apa susahnya ngasih ilham pada filosof tertentu untuk bisa jawab? Misalnya, ini kan masih abadi problem ini. Sejak abad tengah sampai hari ini masih debat. Atau memang skenarionya Tuhan kayak gitu, yang kita tidak tahu. Biar tetap rahasia. Makanya ada cerita Bertrand Russell itu suatu ketika, dia yang ateis juga, ditemui nenek-nenek. Russell, kamu juga sudah tua. Besok kalau kamu mati, ditanya Tuhan, kenapa kok kamu tidak percaya padaku? Jawabmu apa? Katanya Russell, ya tak jawab aja jujur. Mohon maaf Tuhan, buktinya tidak cukup. Ya, jadi makanya saya tidak percaya. Udah iya. Kan Tuhan nyuruh kita memahami dirinya kan, pakai akal. Nah, Russell jawabnya, ya mohon maaf, bukti yang diberikan tidak cukup, jadi saya belum bisa percaya. Nah sekarang sudah ketemu baru percaya di akhirat. Oke. Ada lagi yang lucu, argumen induksi. Kalau argumen induksi itu kan melihat fakta, kenyataan sehari-hari, terus disimpulkan. Dari faktanya ternyata semua agama kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, itu oleh generasi selanjutnya disimpulkan sebagai agama yang salah. Nah, secara induktif itu berarti mungkin agama-agama itu mungkin semuanya akan mengalami nasib yang sama. Jadi besok agama yang kita anut hari ini juga oleh 3, 4, 5 generasi yang akan datang akan dianggap agama yang salah. Sama kayak manusia hari ini itu mengkritik epistemologinya lah, apanya lah dari keberagamaan abad tengah. Itu kan menyalahkan agama. Lama-lama mungkin Islamnya yang disalah. Islam zaman itu isinya tawuran terus, teroris terus. Lama-lama terus dianggap salah. Makanya ada ya hadis yang bilang Islam itu datangnya asing, nanti pada akhirnya dianggap asing lagi. Mungkin dianggap salah. Mungkin kayak Yunani kuno, Mesir kuno. Bolak-balik Allah kan gitu, ngasih Nabi kacau lagi, dikasih Nabi lagi, kita kacau lagi, kan selalu begitu. Mungkin itu secara induktif, jangan-jangan nasibnya agama-agama memang gitu. Sepanjang sejarah manusia memang selalu punya agama, cuma ganti-ganti agamanya. 3 agama besar ini kan mulainya abad tengah, dan masih muda loh abad tengah itu, belum lama dibandingkan agama Mesir kuno, Yunani kuno. Atau mungkin besok ada agama-agama baru. Saya tidak tahu namanya apa, tapi sangat mungkin. Mungkin namanya tetap sama, tapi versinya beda.
Islam versi baru. Ayo, ya enggak apa-apa kan. iPhone aja 6, Samsung aja S6 lah, nanti Islam ada S4, S5. Oke, itu argumen empiris. Terakhir, sudah jam 10 ya, sudah habis enggak ini. Oke, tak kasih bekal terakhir. Tadi membuktikan Tuhan ada. Kalau gitu bisa nggak Pak membuktikan Tuhan tidak ada? Nggak bisa. Membuktikan sesuatu tidak ada itu nggak bisa. Yang pertama, argumen pertama, karena Tuhan itu banyak. Misalnya tak buktikan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu bukan Tuhan, nggak ada. Yang hilang kan cuma Tuhannya Yahudi. Orang Islam masih ngeyel, Tuhanku masih ada. Nanti Tuhannya Islam tak hilangin, Kristen masih ada. Selama orang masih plural, itu nggak bisa kita membuktikan Tuhan tidak ada. Yang kedua, membuktikan tidak adanya sesuatu itu tidak mungkin. Coba buktikan bahwa Dajjal itu ada, gampang kita cari sampai ketemu. Kalau coba buktikan Dajjal itu nggak ada, nggak usah kemana-mana. Saya nggak tahu juga, nggak pernah lihat, nggak pernah ya berarti dia nggak ada, simple. Membuktikan tidak adanya sesuatu itu gampang. Sinterklas itu sebenarnya tidak ada Pak. Ya sudah, kalau tidak ada ya wis, nggak perlu dibuktikan. Memang buktinya nggak ada, kamu nggak pernah lihat, orang juga nggak pernah lihat, di mana-mana nggak ada, ya sudah. Jadi membuktikan tidak ada itu mustahil. Yang bisa membuktikan ada. Terus secara umum orang membuktikan itu ada, bukan membuktikan tidak ada. Terus yang kedua, pembuktian itu tak baca aja. Terutama jika klaim tersebut berlawanan dengan azas kenormalan. Prinsipnya itu, an extraordinary claim requires extraordinary evidence. Sesuatu, Tuhan itu kan luar biasa, maka dia juga butuh bukti yang luar biasa. Jadi membuktikan, kayak membuktikan Dajjal tadi loh, adanya Tuhan itu gampang, tapi membuktikan tidak adanya Tuhan itu tidak mudah. Berbeda dengan itu cara pembuktian. Kalau kamu cuma punya pensil, itu tidak perlu dibuktikan, orang sudah langsung percaya. Atau nggak punya pensil, orang langsung percaya. Saya punya pensil loh, orang tidak kaget. Tapi kalau kamu, saya punya pensil yang terbuat dari akik, nah itu orang mesti, kayak gimana ya, mana sih? Nah, itu orang ingin tahu. Karena apa? Karena dia luar biasa. Kenapa orang tanya tentang Tuhan? Ya karena pemahamanmu, keyakinanmu tentang Tuhan itu luar biasa. Maka kalimat terakhir untuk kuliah kita ketuhanan, kenapa sih sudah dilarang-larang orang masih bahas saja tentang Tuhan? Karena manusia punya karakter curiosity, rasa ingin tahu. Semakin dia dipendam, semakin dia ingin keluar. Dan kamu gak perlu minder, gak perlu gelisah kalau punya rasa ingin tahu, tanya-tanya, termasuk tentang Tuhan. Para ulama besar, filosof besar pada zamannya juga mengalami hal yang sama. Justru kalau kamu gak pernah tanya, itu imanmu kuat, tapi kedalamannya perlu dipertanyakan. Ya kan? Dibilang tadi, faith harus seeking understanding untuk lebih mantap. Ad-dinu wal aqlu, katanya Ali bin Abi Thalib. Jadi berarti apa? Yang tidak menguasai ilmu akal, rasionalitas, agamanya nggak bisa dalam. Bisa sih kamu beriman, tapi tidak ketemu hakikat keimananmu. Dan yang bisa masuk ke sana teologi dan filsafat. Maka jangan takut-takut tanya. Sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh di depan, bahkan sampai menggugat, mempertanyakan, mengkritisi, tidak apa-apa. Pada akhirnya akan ketemu jalan terus.
Itu yang dibilang oleh Francis Bacon bahwa filsafat itu kayak orang berlayar. Di pinggirnya banyak gelombang, di tengahnya tenang. Jadi makanya kalian harus tuntas sampai tengah. Beda sama agama. Agama itu di pinggirnya tenang, tapi begitu kalian sampai tengah, mulai banyak gelombang. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, problem-problem. Awalnya tentram. Kalian sholat tahajud pertama, ngaji pertama itu seneng. Mulai begitu dapat seminggu bosan. Mulai banyak tantangan-tantangan. Itu agama. Belajar filsafat kebalikannya. Begitu buka buku filsafat, baca 1-2 teori filsafat, pening kamu. Atau belajar kayak gini, tiba-tiba diruntuhkan semua teorimu tentang Tuhan. Itu kan jungkir balik kamu. Tapi kalau kamu telaten sampai ke tengah, kamu akan dapat banyak. Baru kamu tenang. Oh, ternyata positioning keimananku harusnya kayak gini. Setelah dihancurkan oleh Nietzsche, Freud, Marx, kamu bisa positioning. Berarti selama ini keberagamanku salah. Yang pas mungkin kayak gini. Itu gunanya belajar filsafat ketuhanan. Oke, itu kalimat terakhir sebelum Ramadan. Iya. Jadi saya selalu bilang sesi kita ini adalah sesi untuk membuktikan bahwa ternyata benar ya, akal itu terbatas untuk menjangkau Tuhan. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti bertanya. Sopo ngerti dari pertanyaanmu muncul alternatif-alternatif baru dan semakin luas wawasanmu tentang Tuhan. Oke, saya kira itu sesi malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi 2 bulan yang akan datang setelah Idul Fitri. Ada waktu 2 bulan. Endapkan, mumpung ini kelihatannya kampus-kampus juga libur waktu Ramadan ya. Semua pengetahuan, semua wawasannya diendapkan, dirinci satu-satu. Saya mengerti ada yang bermanfaat untuk bekalmu. Hari ini jangan hanya ngejar ijazah. Kalau ijazah bisa kamu beli. Ya, harus kembali ke khitoh bahwa ilmu itu lebih penting, dan yang bisa mengangkat derajatmu bukan ilmu, bukan ijazah, tapi ilmunya. Dan percayalah itu janjinya Allah. Itu pesanku sebelum Ramadan. Yang tentang Tuhan nanti setelah Idul Fitri kita masuk ke argumen orang-orang yang setuju bahwa Tuhan itu memang ada. Mungkin beberapa filosof Muslim akan saya masukkan untuk membuktikan yang kebalikan dari argumen-argumen ini, biar wawasanmu imbang. Kalau berhenti sampai di sini nanti wawasanmu pincang. Ngerti ini Tuhan yang perlu dibantah saja. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.